Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini ya, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah seorang mujtahid di zaman sekarang milenial ini. Karena selama ini para ulama hanya berhusnudzon kepada durah Rasulullah palsu yang namanya habaib. Tapi dengan kecerdasan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sekarang, kebohongan dari nasab Balwi, kelompok yang mengaku sebagai cucu Rasulullah, itu rungkat. Dari Taufik Assegaf, kalau memang Robi'ah Alawi itu punya data, punya bukti, punya hujah yang kuat, pastinya mereka akan melawan Kiai Imad. Bukan dari secunguknya, ada Wafi dan lain-lain. Artinya Taufik Assegaf itu maju sendiri dengan gagahnya. Kalau mereka yang punya data, berani untuk hadapi Kiai Imad. Tapi nyatanya kicap juga kan. Oke, sekarang kita lihat perbedaan antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Taufik Assegaf, yang katanya ini Taufik Assegaf itu adalah cucu Nabi yang dijiratin kakinya sama pribumi-pribumi bangsa. Ya, kita lihat siapa mereka. Kita lihat profilnya ya. Nanti di sini akan terlihat kualitas seorang pemimpin ya. Jadi ayo kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Sekarang kita bahas tentang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Tangerang, Banten. Pendidikan ya, pendidikan menimba ilmu di 11 pesantren dan di Al-Azhar Mesir. Kemudian lulusan STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, sekarang ini bernama UIN Banten, sebagai sarjana agama. Kemudian melanjutkan di Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta dan memperoleh gelar Magister Agama. Kemudian disiplin keilmuan, beliau ini menguasai ilmu fikih, usul fikih, tafsir, dan hadis. Sebagai syarat utama seorang ulama dapat menggali hukum dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama yang lain. Karyanya, karya dari Kiai Imad, beliau ini menghasilkan 10 karya kitab baik berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia. Ada 10 nih ya karyanya. Penulis syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan nama Kitab Al-Manahij Al-Syafiyah fi Syahri Al-Alfiyah lil Badi wa Al-Syai fi Al-Arabiyah. Kitab ini ya mungkin syarah kitab Alfiyah pertama yang ditulis ulama Nusantara di dalam bahasa Arab. Siapa lagi? Bafi enggak, itu dari Kiai Haji Imaduddin Usman dengan karya-karyanya, latar belakang pendidikan di pesantren, latar belakang di akademik, kemudian hasil karyanya itu Kiai Haji Imaduddin Usman. Sekarang kita lihat tentang Habib Taufik Assegaf yang digadang-gadang sebagai durah Rasulullah SAW yang ada di Indonesia sebagai ketua Robi'ah Alawiyah. Habib Taufik Assegaf, 1, Ketua Robi'ah Alawiyah atau perkumpulan habaib di Indonesia yang nasabnya dianggap gugur, nasab terputus. Pemimpin Pondok Pesantren Putra Sunniyah Salafiyah Pasuruan dan Pondok Pesantren Putri Az-Zahra. Cuma kodok juga ya. Oke, kita lihat ya. Pendidikan. Tidak pernah belajar di pesantren atau mondok atau pendidikan formal, hanya bimbingan dari orang tua. Ya kemudian melanjutkan taklim pada ulama, para habaib yang ada di Pasuruan, dan selain itu belajar kepada banyak habaib dan ulama yang ada di kota Pasuruan. Jadi disiplin ilmunya nggak ada, nggak punya. Nahwu sorof, belaghah, ma'ani dan sebagainya. Dia nggak menguasai, ya hanya ya mungkin ngaji sambil ngopian gitu ya ke rumah-rumah
Habaib itu Habib dulu kan banyak yang kita ngaji juga, itu ngopi ke tempat kiai-kiai gitu. Kalau dulu ya memper gitu loh, ke tempat para kiai. Tapi ya dia punya pondok, cuma punya pondok sekarang. Dia nggak mondok tapi punya pondok gitu. Kemudian disiplin keilmuan, tidak bisa baca kitab kuning, tidak menguasai buku fikih, tafsir, hadis, dan berbagai kitab disiplin ilmu lainnya. Kitab putih, kitab merah, kitab biru gitu mungkin bisa. Tapi kalau kitab kuning, itu belum bisa. Aduh. Kemudian karya belum ada. Ya siapa tahu besok bikin karya. Apalah gitu, ada karya bagaimana cara mendoktrin pribumi Nusantara gitu dengan bahasa-bahasa Yaman gitu kan, siapa tahu begitu. Hanya gemar menghina para kiai yang ilmunya sudah di atas rata-rata. Itu juga langganan Pentagon sih. Karyanya apa sih si Taufik ini? Kalau ada yang tahu spill dong karyanya, karya si Taufik ini. Kok bisa-bisanya dia jadi ketua Rabitul Alawiyah, kemudian dia punya atau pengasuh pesantren begitu. Spill dong, pengen tahu. Jadi KI Nusantara memang begitu. Sekelas KI Mat itu sudah membuat karya yang banyak, kemudian membuat syarah gitu kan. Syarah Alfiyyah Ibnu Malik itu jarang orang yang bisa gitu. Dalam bahasa Arab yang seperti itu. Yang buktinya di Indonesia ini ya kemungkinan baru ada KI Mat, atau yang lain-lain belum ada inisiatif begitu gitu. Kalau Taufik Asegaf sampai sekarang belum punya karya, ya bisa jadi besok dia bikin karya. Kalau sekarang kan belum. Kalau ada perubahan begini, KI Mat itu punya karya, Taufik belum, kan siapa tahu besok Taufik jadi inspirasi. Oh saya harus punya karya nih, apa gitu. Pakai joki juga boleh. Atau karya siapa nanti diklaim gitu. Karya Taufik Asegaf gitu, boleh. Lagian misalkan kayak para pribumi yang waras itu tidak percaya, setidaknya kan buat para muhibbin ya, muhibbin itu nanti bisa percaya, baik muhibbin dari kalangan awam sampai dengan muhibbin para ulama, itu dikasih ke BBNU. Mungkin ketua BBNU juga, oh iya ini karya Taufik Asegaf nih, keren ini. Jadi itu perbedaan kualitas, latar belakang dan sebagainya dari Kiai Madin Usman Al-Bantani dengan Taufik Asegaf. Anda bisa menyimpulkan kan? Ya kalau tidak bisa menyimpulkan, silakan seperti para budak-budak itu. Melihat kenyataan pun, ya melihat kenyataan, fakta-fakta pun, tapi tetap ngeyel. Masih itu merendahkan orang yang berilmu, merendahkan orang alim, tapi menjunjung orang yang tidak punya kapasitas, hanya mengaku sebagai cucu Rasul, walaupun tanpa bukti yang valid, tanpa bukti dan sejarah. Jangan jadi budak nih, jangan jadi mukibin. Kasihan, nanti tambah ini. Oke, sebangsa pun para muhibbin nggak perlu digubris. Lama-lama juga mereka waras sendiri atau mungkin tidak sendiri. Ini jelas kita harus menjaga negeri ini. Karena siapa lagi yang bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri asap.